dipersembahkan oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Ketemu lagi di Hot Room. Kamu yang sudah berumur 45 tahun ke atas, ikutilah gaya Hotman yang selalu minum kopi luwak hitam premium 3 kali sehari tanpa gula. Ya, kamu yang sudah umur 45 ke atas, ya, agar kau tetap segar bugar seperti Hotman, siap bertarung kapan dan dimanapun dengan kopi luwak hitam premium. Saya nangani perkara ratusan dan tetap ingat semua perkaranya. Dan ingat semua nama-nama aspri saya yang sudah hampir 500 orang. Kepada kakak ipar dari almarhum, halo, masih ada di... Ya, selamat malam, Bang. Ya. Ini ada berbagai analisa, ya. Ada berbagai analisa, ada kemungkinan juga gairah erotisme kepuasan, ada bunuh diri, ada juga kemungkinan oleh pelaku pembunuhan. Anda kira-kira lebih condong kemana dari pihak keluarga? Ya, kami melihat dari kacamata kebiasaan keluarga ya, Bang. Bahwa selama ini kami tidak melihat adanya kecenderungan bagi almarhum untuk menyakiti dirinya sendiri, Bang. Almarhum ini pribadi yang optimis. Kalau tadi untuk kepuasan erotisme seksual? Tidak ada Kami juga? tidak melihat, enggak sih, Bang. Kami yang Jadi- sudah bergaul dengan beliaunya puluhan tahun ya, Bang. Jadi keluarga lebih cenderung kemana dari 3 pilihan tadi itu? Dibunuh, bunuh diri, atau arah erotisme seksual atau kelainan? Kira-kira Kalau arah kemana Anda? Kenapa? Kalau kemudian dikerucutkan seperti itu, kami melihat ada ketidakwajaran, Bang. Yaitu apa ketidakwajarannya? Ya, kami tidak ingin berspekulasi, Bang, karena kan penyidikan sedang berlangsung juga. Kami serahkan kepada pihak yang berwajib. Tapi yang bagi kami, yang bisa kami sampaikan, kami melihat tidak wajar. Jadi intinya pihak keluarga masih menunggu lah, belum tahu apa sebenarnya penyebabnya gitu ya. Tunggu hasil penyidikan ya Pak ya. Ya, betul. Terima kasih Pak Susno. Coba dulu Bapak sebagai ahli penyidik ya. Kalau orang untuk erotisme kepuasan, kata kriminolog tadi, dia pasti ada kesempatan untuk melepaskan diri, ya kan? Sedangkan ini tidak ada karena dilakban semuanya. Kemungkinan ke arah erotisme, kepuasan seksual, ada kelainan, ada enggak? Dalam teori penyidikan ya, tidak membuat sesuatu asumsi ini kemudian mencari alat buktinya. Tetapi biarkan alat bukti yang berbicara. Yang akan berbicara utama nanti adalah visum dalam, hasil otopsi. Hasil otopsi akan berbicara bahwa meninggalnya si korban ini adalah karena apa? Kan meninggal, kalau misalnya meninggal karena memang nggak bisa napas, terus so what? Nah, karena nggak bisa napas maka dicocokkan dengan alat bukti yang lain. Ya. Apakah nggak bisa napas itu karena dilakukan sendiri atau dilakukan orang lain? Nanti CCTV, kemudian nanti hasil pembicaraan di sini yang akan menjawab. Termasuk nggak bisa napas itu apakah karena salurannya atau paru-parunya tersumbat? Tersumbatnya itu akibat apa? Akibat jalan udara yang masuk yang tersumbat atau akibat menegak sesuatu, obat yang overdosis sehingga dia tidak bisa bernapas. Makanya Polri tidak boleh membuat suatu asumsi meninggalnya karena ini. Biarlah alat bukti forensik yang berbicara. Itu sampah yang dibuang itu. Saya nggak masuk logika saya. Kalau dia memang niat bunuh diri, dia buang sampah dulu. Ya, kira-kira ada kecurigaan nggak sampah yang dia buang itu? Semua dicurigai, tetapi kecurigaan ini harus dibuktikan dengan alat bukti. Sampah dibuang begini, di sampah itu ditemukan apa? Misalnya ditemukan obat, ditemukan alat-alat kontrasepsi dan lainnya, tapi obat kuat? Ya, bisa jadi, tapi tidak cukup dengan itu. Apakah karena obat kuat ini menyebabkan kematian, maka visum yang akan menjawab.
Berarti ini kan otopsi belum. Apakah perlu digali lagi kuburannya untuk diotopsi ulang? Kan tidak. Polri kan sudah mengirim jenazah ini untuk dimintakan diotopsi kan. Katanya masih meninggal pagi ditemukan, sorenya udah dikubur. Ya mungkin otopsinya sudah selesai. Perlu nggak kira-kira diotopsi ulang? Tergantung hasilnya. Ya. Kalau hasilnya tidak sempurna, tentunya penyidik akan mengambil suatu kesimpulan apakah diotopsi ulang atau bagaimana. Tapi saya kira tim forensik ini profesional kan. Emang kalau otopsi itu kira-kira berapa lama? Ini kan sudah seminggu meninggal. Kalau otopsinya itu kan pembedahan, tergantung para ahli yang datang. Tetapi yang lama itu kan hasilnya kan. Ya. Hasil analisa terhadap paru-paru, hasil analisa terhadap darah, hasil analisa terhadap ginjal, hasil analisa terhadap otak itu tidak bisa 1-2 hari. Bapak setuju nggak dengan saya? Ya. Sampah yang dibuang itu mungkin adalah kunci dari permasalahan ini. Bisa jadi. Sebagai pengacara senior, saya curiga terhadap itu. Ya, kecurigaan boleh, tetapi harus didukung dengan alat bukti forensik yang lain. Terima kasih. Pak Resa, curiga terhadap sampah yang dibuang itu. Masa sebelum meninggal sampah dibuang dulu, ada apa? Saya tidak punya pemikiran atau perspektif tentang aktivitas buang sampah, Bang. Ya ada dong. Saya hanya ingin katakan Orang begini. kalau benar bunuh diri, Ya. masa mikir dulu kebersihan sampah? Bunuh diri ya langsung aja orang udah pikiran udah ruwet, udah segala macam, masa mikirin sampah? Bertahun-tahun saya mengatakan bahwa tidak ada pembenaran seujung kuku pun terhadap bunuh diri. Ya. Tapi seandainya tetap ada orang yang memutuskan untuk mengambil jalan salah itu, Ya. saya katakan tanda petik saya himbau tinggalkan catatan terakhir. Karena Ya. itulah yang akan membantu otoritas penegakan hukum Ya. untuk mempercepat pengungkapan dan penarikan simpulan, sekaligus mudah-mudahan bisa melonggarkan beban pihak keluarga. Ya. Nah, kalau tidak ada catatan terakhir atau bahkan mungkin pesan-pesan berwarna kematian, narasi-narasi di media sosial yang gelap semacam itu, maka barangkali kemungkinan bunuh diri juga bisa dikesampingkan. Jadi sebagai ahli psikolog forensik yang lebih menonjol kemungkinan apa? Keempat itu tetap satu menurut saya bisa kita diskualifikasi. Kemungkinan meninggal akibat situasi alami bisa kita kesampingkan. Ya. Tinggal 3 yang tersisa. Yaitu bunuh diri. Silakan cek ada atau tidak Ya. catatan terakhirnya. Kemungkinan meninggal akibat perbuatan orang lain. Entah Ya. itu pembunuhan berencana, penganiayaan mengakibatkan orang meninggal dunia. Kata polisi, TKP bersih. Dalam pengertian ada nggak orang lingkungan bunuh aman. diri tapi hidupnya gembira, tidak pernah ada masalah? Saya tidak membayangkan bahwa bunuh diri justru merupakan titik puncak dari kebahagiaan manusia, tidak. Justru bunuh diri merupakan akhir dari penderitaan manusia. Berarti keluarganya mengatakan everything is normal. Berarti kemungkinan bunuh diri nggak ada. Tadi saya katakan kalau saya lebih memilih bernalar, silakan cek ada atau tidak Oh, begitu. narasi catatan-catatan gelap tentang mengakhiri hidup atau sejenisnya. Ya. Kalau tidak ada, maka boleh jadi kemungkinan meninggal akibat bunuh diri bisa juga dikesampingkan. Oke, kita istirahat dulu. Jadi kalau kehidupannya normal dan happy, kemungkinan untuk bunuh diri bisa dikesampingkan, kata ahli. Temu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.